Oke, pada video kali ini kita akan membahas pembuatan pemodelan plat atau slab dengan menggunakan aplikasi Cubicos TASC Strip 3. Nah, di video yang sebelumnya itu kita sudah membahas bagaimana membuat pemodelan plat dengan menggunakan metode auto modeling atau misalnya auto identify. Nah, sekarang di sini kita akan coba membuat pemodelan plat dengan metode manual modeling. Nah, menggunakan metode manual modeling itu ada 3 step ya. Jadi ada define. Kemudian di define ini kita kasih nama per masing-masing namanya si plat atau si slab. Kemudian ketebalannya kita rubah. Dan selanjutnya topping itu adalah elevasi topnya itu di level berapa. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan toolbarsnya draw. Kita bisa menggunakan point. Kita bisa menggunakan nanti juga line atau rectangle. Dan juga kita bisa membuat plat ini menjadi miring seperti plat yang ada di dalam itemnya rem atau di dalam kategori rem. Oke, sekarang kita coba untuk di bagian aplikasinya. Nah, di sini kita membuat nama plat di bagian elemen listnya. Misalnya contoh di sini S1 atau misalnya di sini saya delete terlebih dahulu. Kita klik in situ slab. Misalnya contoh namanya di sini S1. Kemudian thickness-nya kita rubah misalnya ketebalannya 180. Nah, supaya ketebalannya ini muncul di bagian namanya kita centang sehingga S1 180. Kemudian elevasinya floor bottom elevasi. Floor bottom elevasi itu di elevasi minus 4,5. Minus 4,5 itu setara dengan di bagian project setting, misalnya floor setting, itu adalah elevasi basement 1 ya. Jadi minus 4,5. Nah, di sini sudah benar floor bottom elevasi itu adalah di level minus 4,5. Kemudian kita klik lagi di sini misalnya new in situ slab misalnya S2. Kemudian S2 ini misalnya tebalnya 150, kita centang. Kita centang sehingga di S2-nya akan muncul ketebalan 150 dan warnanya bisa kita ganti ya. Misalnya contoh di sini warnanya warna biru muda sehingga bisa berbeda dengan warna yang di S1. Kemudian misalnya lagi sekali lagi klik in situ slab, misalnya di sini S3. Kemudian tebalnya 120, warna juga bisa kita bedakan, misalnya beda warna, misalnya bedanya itu warna ini. Nah, kalau sudah kita centang lagi ketebalannya. Sekarang kita coba klik di sini S1, kemudian toolbarsnya draw. Dan sama seperti di video sebelumnya, itu untuk batas area atau perimeternya si plat itu adalah di bagian balok. Dan usahakan ujung-ujungnya balok itu saling ketemu ya. Oke, kalau sudah, kalau misalnya baloknya udah saling ketemu, kita klik di sini misalnya point. Nah, ini sudah S1, misalnya S1, S1. Kemudian misalnya lagi S2 nih, kita buat di sini S2, S2, S2. Kemudian S3, kita klik di sini S3. Nah, ini dengan menggunakan point. Bagaimana dengan menggunakan line? Misalnya contoh di sini line, kita buat S3, S3-nya itu cuma separuh seperti ini. Oke, ini S3, kemudian S2-nya juga separuh seperti ini. Oke, nah ini kita menggunakan fungsi line. Bagaimana dengan fungsi rectangle? Kita klik di sini rectangle, misalnya S1, di sini ada rectangle. Kita buat pemodelannya kotak seperti ini. Nah, bisa juga dengan menggunakan 3-point arc, misalnya 3-point arc kita klik di sini. Nah, ini kita buat begini. Nah, ini juga bisa buat melengkung seperti ini. Oke ya, kita kombinasi dengan arc dan garis. Nah, ini dia. Oke, ini kalau seandainya elevasinya semuanya sejajar nih, elevasinya sejajar. Bagaimana kalau seandainya elevasinya tidak sejajar nih? Misalnya contoh di sini kita klik platnya, salah satu platnya, kemudian floor bottomnya bisa kita buat elevasinya berbeda, misalnya plus 1. Sehingga dia si platnya akan berbeda elevasinya dengan plat yang lain. Jadi di sini minus 4,5 ditambah 1 ya. Jadi nanti di sini elevasinya adalah minus 3,5. Oke, selanjutnya bagaimana kalau plat ini dia ada turunnya seperti di area toilet. Jadi misalnya contoh di sini plat, kita klik platnya. Kemudian kita klik kanan, kita pilih di sini split. Oke ya, split. Kita gunakan rectangle. Oke, rectangle seperti ini. Nah, ini sudah pecah ya. Jadi untuk rectangle-nya ini, untuk splitnya ini jangan lupa untuk random point-nya di bagian bawah layar diaktifkan terlebih dahulu.
Jadi saya ulangi sekali lagi, misalnya contoh di sini kita klik random point-nya diaktifkan di bagian bawah layar. Kemudian kita klik kanan, kita pilih di sini split. Kita gunakan fungsi rectangle untuk mempermudah pemecahan si platnya ya. Kalau sudah ini kita select kotak, kita klik kanan, akan pecah seperti ini. Ada dua bagian dan bagian di dalamnya elevasinya kita turunkan misalnya minus 0,1. Nah selanjutnya setelah minus 0,1 kita bisa buat trapesium di bagian bawah platnya. Ini kita klik kedua-duanya, kita klik kanan. Kemudian kita buat di sini set variable section, kita pilih set all multiple edge. Kita pilih multiple edge, kita klik OK. Misalnya kita ambil di sini, nah ini dia ya, ini kita klik, ini kita klik. Yang tadi kotaknya si platnya ini, kita klik garisnya, kemudian kita klik kanan. Nah ini misalnya di sini 0. Kemudian di sini misalnya 200. 0 itu misalnya sejajar dengan garis ini ya, garis warna biru. Jadi kalau garis putus-putus ini ada offset ke dalamnya, tidak usah perlu kita buat. Dan sudutnya misalnya 45 derajat, kita klik OK. Dan kita sudah bisa buat seperti ini. Jadi kalau misalnya kita hide baloknya, nah tampilannya akan begini ya. Jadi di bawahnya ada bagian miringnya atau trapesiumnya. Oke, itu adalah untuk yang pembuatan plat di area toilet misalnya. Jadi turunnya tidak terlalu ekstrim elevasinya. Kemudian misalnya contoh di sini kita ingin membuat rem dengan bentuk yang rata dulu, yang sejajar ya. Jadi yang bentuknya kotak remnya. Jadi kita buat plat seperti ini misalnya langsung sekaligus. Kemudian ini kita klik kanan, kita klik kiri dulu si platnya, kemudian kita klik di sini sloping. Klik kanan ya, kita klik kanan, kemudian kita pilih sloping, define by 3 point. Nah, di sini kan elevasinya minus 4,5 nih. Nah, misalnya kita ambil ujungnya bukan 4,5 tapi misalnya elevasi minus 0,05. Kemudian dia 3 kali ya, ini kita enter. Sehingga nanti pada saat kita buat perspektif tampilannya akan seperti ini. Oke, itu dia bagaimana pembuatan pemodelan plat secara manual. Oke, satu lagi misalnya contoh di sini, misalnya di sini kita lihat di sini kan platnya itu dia berada di asnya balok ya, yang di bagian sisi luar. Supaya rata dengan sisi luar, kita klik di sini platnya, kemudian kita pilih extend edge, sehingga nanti platnya jadi sejajar dengan sisi luarnya si balok. Oke, misalnya contoh yang kedua ini ya. Ini kita buat kedua-duanya kita klik, kemudian kita pilih extend edge. Nah, kalau kita lihat di sini sebelum kita klik extend edge, ini dia sejajar dengan dia di sini berada di asnya balok ya. Kemudian kita extend sehingga berada di luar balok atau sejajar sisi luar balok. Itu dia untuk yang pemodelan plat secara manual modeling beserta modifikasinya. Sekian dan